Ini sudah hadir mantan komisioner dan juga ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman. Selamat pagi. Pagi, Menjelang siang. Semangat terus kita. Ini saya baru saja kita lihat ya bersama ya. Kalau ada prosesi gitu KPU memang juara sepertinya. Kalau lihat persiapan begitu ya. Ya. Tapi apakah ini akan semulus yang dibayangkan dengan segala prosesi, segala persiapan yang sudah meriah seperti ini? Kalau Anda melihatnya? Biasanya ya secara umum kalau proses pendaftaran itu meriah. Okay. Nggak ada sesuatu yang menimbulkan problem lah ya. Sebagian besar begitu. Karena memang yang ditampilkan pada saat pendaftaran itu ya kemeriahan, terus show, eksebisinya gitu ya. Jadi bagaimana mereka membawa pendukungnya, kemudian menampilkan atraksinya gitu ya. Dan pada hari pendaftaran pertama ini kan yang diperiksa hanya kelengkapannya saja. Jadi ada item-item yang harus dilengkapi, dicek jumlahnya lengkap, udah selesai. Dinyatakan pendaftaran bisa diterima, pendaftarannya yang bisa diterima. Ya. Nah barulah kemudian ada verifikasi administrasi. Misalnya dicek sekolahnya, oh di sini. Kita konfirmasi ke sekolahnya, bener nggak ini? Nah gitu. Jadi dokumen-dokumen yang diserahkan tadi kemudian dicek kebenarannya. Ya. Nah kalau proses verifikasi administrasi benar, memenuhi syarat, barulah dia ditetapkan. Gitu. Nah akan jadi agak sedikit rame kalau ternyata dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah gitu. Misalnya setelah dicek, terutama untuk calon-calon yang punya case tertentu ya, misalnya mantan terpidana. Setelah dicek ke pengadilan, loh ini kok dihitung tanggalnya setelah itu nggak cocok misalnya. Kan harus memenuhi syarat jeda waktunya gitu ya. Terus yang kedua, pernah ada kejadian nih terkait dengan status kewarganegaraan. Jadi ini sekaligus mengingatkan dan pesan ya, kita pernah menghadapi itu dulu. Bahkan atas beberapa problem ya, apakah itu mantan terpidana, kemudian kewarganegaraan, KPU harus menghadapi situasi yang tidak mudah. Ya. Bahkan saya dulu di tahun 2020 pernah dijadikan tersangka, gitu ya. Walaupun kemudian itu kan tidak terbukti kasus-kasus itu, gitu. Tapi tim pemeriksa baik kelengkapan maupun kebenarannya, itu keabsahannya ya, itu betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai merugikan pasangan calon. Gitu. Ya, nah ini kalau berkaca pada tadi ya proses verifikasi, pendaftaran, ini kan sebenarnya tahapan-tahapan krusial yang dihadapi oleh KPU sekarang pun juga para pasangan calon dalam rangkaian penyelenggaraan pilkada. Tadi kita sempat ngobrol nih ya sebelum kita on air begitu. Ada tahapan krusial, tapi sepertinya PKPU-nya belum siap. PKPU-nya belum rampung. Apa yang Anda catat soal ini? Saya kebetulan ada di tingkat pembuat regulasi ya, sejak pemilu tahun 2014. Jadi sejak tahun 2012 saya sudah menjadi KPU RI. 2 periode sebelumnya saya di KPU Provinsi. Nah salah satu tugas ketika di KPU RI adalah membuat regulasi. Nah di 2 kali pemilu 2014-2019 itu undang-undangnya itu terbit menjelang dilaksanakannya tahapan. Nah makanya menjelang saya berakhir masa jabatan saya di tahun 2022 kami membuat PKPU untuk penyelenggaraan pemilu 2024 draftnya itu sudah kami selesaikan sebelum kami pensiun. Harapan kami pengalaman-pengalaman sebelumnya itu tidak terjadi lagi. Artinya seluruh regulasi itu bisa diselesaikan sebelum tahapannya dimulai. Nah termasuk untuk pemilihan kepala daerah ya 2020. Walaupun 2024 kemarin faktanya beberapa PKPU yang itu adalah urusan pentingnya KPU, misalnya pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara, penetapan hasil, itu dibuat sudah sangat mepet dengan hari pemungutan suara. Impact-nya apa kalau kayak gitu? Persiapan logistik dan segala macam? Bukan hanya persiapan logistik, tapi undang-undang atau peraturan KPU ini ketika sudah ditetapkan, dia kan butuh disosialisasikan. Dia butuh dilatihkan kepada seluruh pihak. Bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi peserta pemilu juga harus tahu. Nah hari ini kita coba lihat
PKPU tentang pencalonan. Ya tentu karena ini imbas dari dari Mahkamah Konstitusi ya. Tapi mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi semua pihak. Jangan membuat hukum baru atau ada fakta hukum baru menjelang dilaksanakan tahapan krusial dalam pemilu maupun pilkada gitu ya. Nah hari ini pencalonan PKPU-nya yang baru diterbitkan, PKPU 10 itu kan baru terbit kemarin ya. Walaupun sebelumnya sudah ada PKPU 8. Ya. Kemudian PKPU yang masih dalam proses pembuatan itu tentang kampanye, tentang dana kampanye, lalu tentang logistik, perlengkapan pemungutan suara. Nah ini kan harusnya sudah jauh-jauh hari selesai. Memang tahapan padat, habis pemilu 2024 lalu pilkada 2024. Tapi KPU sebetulnya sudah terbiasa menghadapi situasi yang seperti ini. Nah ini yang mungkin jadi catatan penting kita ya, jangan sampai juga karena terburu-buru lalu PKPU-nya tidak sempurna. Jadi soal dana kampanye lah taruh ya, kita bicara satu persatu, kita bedah satu persatu. PKPU-nya ini mendadak begitu. Jangan salahkan juga kalau misalnya ada peserta pemilu misalnya yang tidak melapor dana kampanye, belum paham aturannya begitu. Itu jangan disalahkan juga gitu. Anda mengatakan seperti itu. Sistem teknologi informasi untuk pelaporannya misalnya belum selesai. Kita kan belum tahu juga ya. Karena sistem informasi untuk kita sebut Sidakam itu kemarin selesai di pemilu 2024. Tapi apakah untuk pilkada juga sudah selesai dan disiapkan misalnya? Kita juga belum tahu. Jangan sampai keterburu-buruan ini membuat pelaksanaannya menjadi kurang baik. Gitu. Jadi ini harus jadi perhatian. 22 September akan ditetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat untuk menjadi calon. Ya. Kemudian 3 hari kemudian tanggal 25 September sudah dimulai kampanye. Nah ini kan harus tahu semua aturannya apa, regulasinya itu bagaimana gitu kan. KPU dari tingkat pusat sampai tingkat bawah, sampai tingkat PPK PPS, kemudian Bawaslu juga harus tahu, kemudian peserta pemilunya juga harus tahu. Jangan sampai nanti ada perdebatan misalnya nyetak gelas untuk bahan kampanye, terus salah karena gelasnya terlalu mahal misalnya. Itu ada ketetapannya ya? Ada. Berapa yang dicetak itu kan maksimal harganya sekian, tidak boleh dalam bentuk uang misalnya gitu. Dan macam-macam. Itemnya juga sudah ditentukan apa saja misalnya. Jadi jangan sampai persoalan-persoalan sepele itu kemudian jadi polemik luar biasa gitulah. Lalu juga ada yang harus kita soroti juga soal PKPU kampanye, khusus teknis kampanye. Ini juga menarik ketika ya para peserta pemilu dalam hal ini adalah partai politik pengusung dan juga calon kepala daerah punya pemahaman yang begitu singkat mengenai tata cara kampanye. Misalnya tidak boleh kampanye di area ini, tidak boleh mengikut sertakan ini. Penggunaan media sosial. Apalagi itu. Nah ini bagaimana kalau memang soal kampanye dalam rentang waktu yang 1 bulan mepet begitu, apa yang akan terjadi? Ya semua harus kerja ekstra ini nanti. Ya penyelenggara pemilunya, ya peserta pemilunya, ya pengawas itu nanti juga harus kerja ekstra. Karena mensosialisasikan, melatih apa yang dituliskan dalam peraturan itu juga bukan hal yang mudah kan. Karena kita harus sosialisasikan sampai bawah. Termasuk aparat penegak hukum yang nanti akan terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Kalau ada perkara. Gitu. Nah, kalau bicara soal pendaftaran lah, kita hari ini kan melihat ada pendaftaran calon kepala daerah mulai dari 27 sampai 29. Kalau proses pendaftaran seperti ini biasanya akan memakan waktu verifikasi bagi para anggota KPU itu berapa lama, Mas Arief? Kalau sebagaimana tahapan yang sudah disusun ya oleh teman-teman KPU, jadi tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 ini pendaftaran pasangan calon. Di mana pada hari terakhir tanggal 29 itu nanti pendaftaran akan berlangsung sampai pukul 00. Nah, kemudian tanggal 20, kalau sudah ada yang daftar tanggal 27, maka sejak tanggal 27 juga sudah mulai dilakukan penelitiannya.
itu maksimal sampai dengan tanggal 21 September. Nah, lalu tanggal 22 September itu dilakukan penetapan pasangan calon. Nah, pada masa penelitian persyaratan itu nanti akan terbagi dengan perbaikan. Jadi kalau pada tahap pertama ini masih ada yang belum lengkap, bukan belum lengkap, belum memenuhi syarat gitu, maka dia diberi kesempatan 1 kali perbaikan. Oke. Gitu. Nah, yang paling krusial dalam tahapan verifikasi ini apa yang harus dicermati oleh KPU? Ya, ketelitian untuk memverifikasi setiap dokumen agar sesuai dengan faktanya. Termasuk dulu itu kan ada problem bukan salah menafsir, perbedaan menafsir menentukan jarak jeda 5 tahun misalnya bagi mantan terpidana. Oke. Kapan? Dia sudah bebas sekarang, padahal dia masih menjalani bebas bersyarat, misalnya belum bebas murni. Nah, itu. Jadi menghitung tanggal sedetail itu memang termasuk sebelum keluar putusan Mahkamah Konstitusi ya, itu menghitung jatuh temponya tanggal berapa seseorang itu memenuhi syarat usia 25 tahun atau 30 tahun. Awalnya kan pada saat penetapan pasangan calon. Lalu KPU merevisi sebagaimana putusan MA menjadi pada saat pelantikan. Nah, awalnya kan tahapan KPU nggak ada pelantikan, lalu muncul ada pelantikan. Jadi udah akhirnya keluar. Lalu sekarang ada putusan MK kembali lagi pada saat penetapan. Nah, itu harus dihitung betul itu. Dia lahir tanggal berapa, lalu betul nggak jatuh temponya pada tanggal penetapan itu kan tanggal 22 September ya. Itu betul-betul 25 tahun untuk bupati dan wali kota, dan betul-betul 30 tahun untuk gubernur dan wakil gubernur. Gitu. Nah, termasuk yang krusial juga sepertinya yang sering muncul masalah soal verifikasi ini adalah ijazah. Ijazah para calon kepala daerah memverifikasinya apakah betul sekolah di sini, gitu, lulus tahun sekian, punya gelar ini, punya gelar itu. Nanti saya akan tanyakan kepada Mas Arief soal ijazah ini, tapi kita akan jeda dulu di Breaking News Kompas TV. Kami kembali sesaat lagi.